Baik, terima kasih Anda masih bersama kami, Gensol ya, di Hi Friend dan di program Ingatan Baik. Kalau Anda bersama kami di Fit ya, kita berjanji bakalan hadir untuk membagikan kisah hidupnya. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu Bapak Samuel Wasikin. Apa kabar Pak? Shalom, puji Tuhan, Windy, baik-baik saja. Iya, sudah Baru banget ketemu kita kapan? bertemu di situasi yang berbeda ya. Ya, Iya, Pak Wasikin by the way lagi di mana ini? di rumah tadi, Ya, di sedang di rumah. rumah. Yes. Ya, Boleh cerita sedikit nih Pak aktivitasnya Pak Wasikin? mm-mm. Ya, oke. Selamat pagi buat para pendengar dari Good News Family ya. Yes, good news Terima family. kasih Hmm. Windy juga yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing ya berkaitan Yes. dengan perjalanan rohani. Mhm. Eh, Kalau saat ini Pak Wasikin aktivitasnya apa nih? saya aktivitasnya sudah beberapa hal ya. Mhm. Saya aktivitasnya ada di pelayanan desa terpadu Mhm. pesat ya. Terus setiap hari ngantor ya, Mhm. kadang-kadang ya pergi juga gitu. Kemudian saya juga pelayanan di Gereja Isa Al-Masih ya di Bawen. Saya juga pengurus dari BKSAG Kabupaten Semarang ya. Mhm. Juga beberapa kali diminta untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan dari Forkom Bimcam Tuntang. Begitu kegiatan saya. Yes, Nah, padat sekali beliau ya. Yang pasti ya, beliau juga senang menulis. ya, Ya, ya. Pak Wasikin ya senang menulis. Ya. Oke, senang banget bisa menghadirkan. Selalu Gus Soleh kami selalu berharap setiap yang berbagi di sini akan memberikan kita insight, akan memberikan kita satu kekuatan gitu ya. Kita udah kenal dengan beliau dan Pak Wasikin asli mana sih? Semarang, Kalau saya di Jawa aslinya, Tengah. ya aslinya Cilacap ya, asli Oke, Cilacap. Cilacap. Yes. Jadi tempatnya di, kalau dulu namanya Desa Gandrung Manis, tapi Gandrung Manis itu kan sekarang dibagi beberapa wilayah. Mhm. Jadi saya masuk Desa Bulusari, kecamatannya Gandrung Mangu, Mhm. Cilacap. Tuh kan, Ya, yang yang serius. paham, yang tahu-tahu aja nih di wilayah sana ya. Oke, Ya, cita-cita waktu kecil nih Pak, boleh cerita? aduh. Seperti saat ini nggak sih? Ini bagian Oh dari enggak, cita-cita. Oh, nah ini saya dia. ya saya cita-citanya dari kecil itu. Cuma pengen satu aja, pengen jadi artis aja. Gitu. Dari dulu tuh cuma pengen gitu. Jadi Artis. sempat ke Oke. Jakarta, sempat waktu Mm-mm. itu sempat pernah ikut kursus di Bina Artis juga ya. Tapi kan Mm-mm. nggak lanjut, orang tua saya nggak ngizinkan pada waktu. Itu Mm-mm. lama banget ya, udah tahun 80-an. Mm-mm. Berapa ya? 85, 86 ya, kira-kira gitu. Ya. Oke, pengen Mm-mm. jadi artis ya. Tapi sekarang jadi tetap jadi bisa kayak artis gitu ya. Iya, Artis ya Tuhan ya Pak ya. iya, iya, Nah, iya. ini kalau sekarang kita lihat dari pelayanan atau Mm. pekerjaan yang Pak Wasikin jalani saat ini nih, ini jadi sebuah wujud atau wujud nasar atau jawaban doa atau langkah iman ya. Mungkin bisa di-sharingkan kepada Good News Only semua. Apakah ada peristiwa atau momen yang membuat Pak Wasikin ini kemudian menghidupi panggilan Tuhan seperti saat ini? Melangkah dalam panggilan Tuhan itu tuh kan hal yang artinya kadang yang dibutuhkan tuh nggak sesimpel kita ngelangkah gitu kan. Ada ketaatan Oke. di dalamnya dan Mhm. ada momen yang menyertai itu nggak sehingga Pak Wasikin itu berpapasan dengan anugerah Tuhan kayak gitu. Silakan. Ya, mungkin saya tidak akan cerita banyak, tapi akan cerita starting point saya aja ya, starting Yes, point right. saja. Mm-mm. Jadi starting point saya untuk bisa ikut dalam pelayanan kan pertama kali saya karena kenal Tuhan itu, ya kenal Mhm. Tuhan tahun 88, Tuhan sembuhkan Mm. saya dari sakit tuli ya, saya pernah mengalami tuli Oke. ya. Bukan dari kecil ya Ya Pak mungkin, berarti. oh enggak, saya itu mendadak saja, mendadak itu Mm. kira-kira saya ngalami sekitar mulai bulan Desember tahun 8
87 kalau nggak salah ya, Mhm. 87 sampai Maret 88. Mungkin kira-kira 4 bulan begitu ya. Mhm. Cerita singkatnya adalah ketika saya siang hari sebelum saya istirahat siang, saya berdoa Mhm. minta kalau memang Yesus itu Tuhan tolong sembuhkan saya. Begitu. Oke. Mhm. Dan Tuhan dengar doa yang simpel itu. Dan Mhm. waktu saya tidur tiba-tiba ada kayak mungkin sekarang dapat vision ya, bukan sekadar Mhm. mimpi tapi sebuah pernyataan pada waktu itu ada Mhm. orang yang sudah memberikan obat-obat kepada saya. Ingat tahun Mhm. 88 itu di tempat saya kan jauh banget dari rumah sakit, jauh dari tempat pengobatan yang THT Mhm. dan segala macamnya itu ya. Mhm. Itu jelas sekali pada waktu itu ada beberapa orang yang sudah memberikan obat kepada saya dan Mhm. tidak mengalami kesembuhan, kemajuan apapun juga tidak. Mhm. Tetapi ada wajah yang di belakang orang itu lebih tinggi dari orang Mhm. yang biasanya. Mhm. Wajahnya sama-sama memang, tapi dia jelas berkata kepada saya, "Aku Yesus yang sembuhkan kamu." Lalu telinga Wow. saya yang kanan ini ditiup ya. Mhm. Waktu ditiup saya kaget dan betul saya waktu itu langsung sembuh, langsung saya bisa mendengar suara ibu saya yang pertama kali saya dengar itu. Dari Mhm. situlah saya mulai komitmen mulai hari ini saya akan jadi orang Kristen, Mhm. saya akan belajar dan dimulai sebenarnya dari kerinduan untuk belajar saja, belajar untuk Yes. belajar Alkitab begitu ya. Mhm. Dan Mhm. tidak lama kemudian itu pendeta saya memberikan saya formulir ya untuk sekolah Mhm. Alkitab begitu. Oh, Nah, oke. Ya, 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 ya. dari Mhm. eh, Tapi yang boleh mengenal kalau pertama kali Pak Wasikin eh, sebelumnya kan tidak mengenal ya, mengenal Yesus ya. ya. Nah itu pasti bisa bilang kalau memang Tuhan Yesus sembuhkan saya itu pertama kali yang ngenalin siapa mungkin nama eh itu. Mengenalin secara spesifik tidak, cuma Ya, mendengar oh, ya. oke. Dulu, Mendengar, siap. waktu Mm-mm. artinya teman-teman di SMP saya kan udah banyak orang yang Kristen juga Ya, ya. mm-mm, mm-mm. Terus Yes. saya ke Tangerang ketemu banyak orang Kristen juga di Tangerang Mm-mm, itu ya. Ada beberapa mm-mm. orang Manado, ada orang Yes. Batak dan seterusnya. Ya. Eh, eh, tapi tidak ada yang spesifik memperkenalkan saya. Cuma saya pernah mendengar barang kesaksian dari banyak orang Yes. mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus begitu. Mm, mm-mm, mm-mm, Dan saya pada waktu itu juga nyoba lah, nyoba. mm-mm, Doanya kayak nyoba ya. Nyoba. Makanya tadi mm-mm. saya katakan, kalau engkau Yesus Tuhan sanggup sembuhkan, tolong sembuhkan saya. Dan Ih, itu yang dijawab justru Tuhan sembuhkan saya. branding Ya, saya. Siap. ya, Iya, oke. Jadi apa ya? Kayak doa itu juga kalau dibilang spesifik juga enggak ya Pak, langsung aja kayak tembak langsung ya. ya. Tapi Tuhan memang ingin menyatakan diri. Nah, setelah itu langsung Pak Wasikin mengambil keputusan untuk studi ya. Dia waktu itu saya ambil keputusan, ya kebetulan pendeta saya juga dorong untuk sekolah ya. Hanya ya Ya. udah kamu belajar Alkitab dan kemudian formulir yang pertama kali dibagikan ke saya adalah formulir tentang pesat ya. Jadi Mhm. saya waktu itu pesat kan masih pondok seminari ya, namanya Mhm. pondok seminari pesat dan saya bertumbuh di pondok seminari ini. Ya, Mhm. saya bertumbuh banyak di sini. Saya mengenal Tuhan juga banyak di sini. Saya mengalami istilah terobosan-terobosan rohani yaitu ada di lokasi ini, di pesat Mhm. sini. Ya. Ya. Mm-mm. Dan dari situ saya mengerti panggilan. Tadinya cuma sekedar pengen tahu saja ya. Yes. Pengen tahu sekolah Alkitab kayak apa. Jadi dulu dari Mhm. sekolah Alkitab mungkin saya tidak peduli dengan pelajaran yang lain juga waktu itu. Mau buat Mhm. pertanian, peternakan, dan seterusnya. Pokoknya saya tiap Oh. hari baca Alkitab Mhm. sampai seingat saya pada waktu itu setiap hari saya harus membaca bukan 5 pasal, 15 pasal, tapi 15 halaman. Jadi kalau 15 belajar, halaman. Itu tapi tekadnya dari Pak Wasikin sendiri ya? iya, Nggak ada yang tidak aja, kasih. ya karena tujuan saya kan pengen tahu Alkitab ya. Ya. Sebenarnya Mhm. kenal Tuhan tuh bagaimana sih gitu. Itu yang Mhm. saya pelajari. Dan selain mengisikan waktu untuk berdoa, saya baca Alkitab, komitmennya pokoknya pagi 5 halaman, siang 5 halaman, malam 5 halaman begitu. Dan Mhm. ternyata cepat selesai juga ya, nggak sampai 1 bulan selesai. Ya, Ya. Oke, ya ya. itu. Jadi Ya, yang mengawali adalah ketika Pak Wasikin sakit dan kemudian langsung Tuhan
tangkap ya, bertemu dengan anugerah Tuhan. Ya. Em, Pak Wasikin praktis menemukan panggilan Tuhan di mana ketika sekolah itu atau dari sejak kapan? Oh, di sekolah ya, di Di sekolah. sekolah. Mm-mm. Iya, di sekolah kan dibimbing dan seterusnya. Mm-mm. Kemudian seingat saya akhirnya meyakini bahwa saya panggilannya ada di sini, posisinya. Mm-mm. Ya, Oke. posisinya saya yakin itu ada di sini dan saya pada waktu itu terus mengambil keputusan apapun yang terjadi saya akan bersama dengan lembaga ini. Ya, Mm. Mhm. jadi itu kemudian dibangun, komitmen itu makin kuat Mhm. dan saya kemudian bisa diutus ke Papua, ya, Mhm. diutus ke Maluku dan beberapa tempat lain juga ya. Saya sempat juga melakukan pelayanan di sekitar Jawa Tengah dulu sebelum ke luar daerah. Jadi Mhm. dengan pelayanan praktek-praktek pelayanan itu semakin kuat bahwa Mhm. saya betul terlibat dalam pelayanan ini bukan suatu kebetulan, tetapi Allah menempatkan saya pada posisi yang tepat menurut saya, ya, Mhm. dan saya meyakini itu sampai hari ini. Maka saya sudah berapa ya, tahun 88 sampai hari ini saya ada di yayasan ini. Luar Ya, biasa. Tapi ya, dalam pemikiran Pak Wasikin lancar itu atau ada hal-hal yang memang harus diperjuangkan karena kan memang hidup ini juga di dalam Tuhan kita memperjuangkan sesuatu ya. Selancar yang di pikiran Pak Wasikin atau bagaimana Pak Wasikin melewati panggilan itu? ya. Sebenarnya yang paling berat adalah pada waktu itu saya kan anak pertama ya, Mhm. menjadi yang diharapkan menjadi ujung tombak, paling tidaklah bisa membantu perekonomian keluarga dan kemudian Mhm. membantu sekolah adik-adik saya begitu. Mhm. Dan dulu saya sempat kerja juga ya di Mhm. Tangerang. Tapi dengan keputusan masuk di sekolah Alkitab maka itu tidak ada sama sekali support ya, artinya uang Mhm. yang masuk ke saya. Dan Mhm. itu menurut saya pergumulan yang paling berat. Bagaimana adik-adik saya ya, sekolahnya gimana, selesai tidak ya. Mhm. Ya, waktu itu saya cuma berharap pada Allah, minta tolong kepada Tuhan, berikan kemurahan supaya adik-adik saya semuanya bisa sekolah dan Mhm. tidak ada yang terhambat. Ya saya tahu perekonomian keluarga saya kayak apa pada waktu itu ya. Mhm. Sebagai seorang petani, kalau nyekolahkan anak sampai 5 orang itu kan berat sekali ya. Nah, karena saya udah selesai berarti adik saya kan ada 5. Jadi 5 orang itu kan berat sekali. Mhm. Dan itu pergumulan yang paling berat buat saya. Apakah saya waktu itu kan belum ngerti tentang panggilan ya. Iya, Apakah betul. saya Ha. keluar dari sekolah Alkitab atau saya kerja atau saya akan lanjut di sini gitu. Pergumulannya Mhm. itu. Mhm. Dan kemudian saya merasa diyakinkan bahwa saya tuh harus sekolah di Alkitab di sekolah Mhm. ini ya di Mhm. SNI. Dan puji Tuhan tuh dengan anugerah yang luar biasa, adik-adik saya tuh tiba-tiba ada yang disupport sama orang. Terus kemudian Mhm. dari pesat juga ada satu adik saya disupport sampai sekolah SMA ya, SMA atau SMIA itu sampai selesai gitu ya. Dan Mhm. adik-adik saya berikutnya juga begitu ya. Bahkan Mhm. sampai yang terakhir bisa kuliah dan segala macam itu. Wah, itu pergumulan yang mestinya menurut saya sangat berat, tapi itu menjadi penghiburan ketika Tuhan tolong dengan caranya yang luar biasa ya. Pada waktu itu orang tua saya kan memang belum belum percaya ya, Mhm. belum Mhm. percaya. Iya. Ketika saya sekolah Alkitab, kemudian dia ngerti saya ambil keputusan untuk pelayanan itu juga melarang banget. Nanti kamu gimana ini? Ya kalau Mhm. kamu nikah gimana nih? Apa Mhm. memang anakmu nanti akan dikasih makan batu dan seterusnya Mhm. Mhm. prosesnya Mhm. gitu. Pada Wah itu, waktu itu selalu seperti itu ya pergumulannya ya kan jadi apa? ya. Mhm. Mhm. Pergumulannya mungkin sekitar itu ya, sekitar Mhm. itu saja. Yang pergumulan buat saya yang paling berat adalah bagaimana nolong adik-adik bisa sekolah itu. Mhm. Tapi saya Dan terus ternyata tetap, terlewati ya Pak Wasikin ya. iya, puji Tuhan itu. Anugerah luar biasa. Dan kemudian bertemu dengan ibu Bertemu dengan ibu, wah prosesnya. sedikit Iya, dong. Karena kan iya, memang dulu masih iya. sendiri ya Tadi saya belum kemudian. kenalkan ya, saya belum kenalkan. Saya Iya, kenalkan dulu belum. udah barangkali ya. Aha. Ya, saya kenal dengan ibu itu kebetulan pada waktu itu
ibu itu masuk di pesat juga, tapi Mhm, programnya beda. Dia mhm, programnya tentang guru TK. Ya, saya kan di Alkitabnya ya. mhm, Waktu itu masih masih namanya di sini namanya diploma, diploma inovator gitu ya. Ini seorang diploma tapi yang bagaimana berinovasi lebih untuk pelayanan ke desa mhm, pada waktu itu ya. Ceritanya di situ sih, dan tapi pergumulannya juga luar biasa karena pada waktu itu saya sekolah Alkitab itu kan di sekolah Alkitab memang dilarang untuk pacaran ya. mhm, Orang itu juga nggak boleh gitu ya, karena aturannya jelas, aturannya mhm. tidak boleh gitu. Kalau melanggar bisa kena eh, Sanksi. sanksi. Ya. Mhm, Iya, tapi pada waktu itu nggak tahu gimana karena saya juga tidak pernah berdoa untuk minta jodoh pada waktu itu ya. Saya karena mhm, saya pengen fokus dalam seluruh pelayanan dan saya ingat sekali waktu itu saya doanya tuh di perjalanan ke pesat situ mhm, melewati beberapa pohon bambu. Saya waktu itu ingat ingat sekali sampai hari ini karena itu pergumulan saya pada waktu itu saya berdoa Tuhan mhm, aku tidak akan minta jodoh. Tapi kalau Tuhan beri aku akan terima. Tapi kalau tidak ya nggak akan saya minta saya bilang gitu. Tapi mhm, tiba-tiba dalam pikiran saya gimana ya kalau dikasih yang jelek ya? Gimana ya kalau kasih yang menurut saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan seterusnya gitu ya. heeh, Itu heeh, muncul. Tapi mhm, kemudian saya ingat bahwa segala sesuatu Allah berikan yang terbaik buat anaknya dan saya meyakini itu. ya, Dan tidak lama nggak tahu ceritanya gimana pada waktu itu ya pokoknya ketemu ya. Tiba-tiba dia datang pengen diajarin gitar, saya ajarin gitar, tapi pertama cuma gitu-gitu aja ya. Tapi mhm, lama-lama Tuhan ya berbicara sesuatu waktu itu ya mhm, lewat mimpi. Lewat mimpi ini tuh nggak tahu ya. Mungkin menurut saya itu memang dari Tuhan dan saya meyakini itu. mhm, Dari situ dikatakan begini, kayak kayak dikasih petunjuk bahwa ini calon istrimu nantinya gitu ya. oke, Loh, sampai akhirnya saya berdoa itu 3 hari 3 malam Bu Indi mhm, untuk untuk menolak itu ya. Saya menolak itu karena nanti gimana pikiran saya pada waktu itu kalau saya begini nanti kalau tercemar gimana kan nama Allah yang malu dong ya dan seterusnya mhm, dan kita waktu itu berbicara tentang hal itu ya masih rohani banget ya memang mhm, harus rohani juga sih ya. ya, Ya, betul, saya berdoa begitu, Tuhan kalau ini perasaan begini nanti belajarku terganggu gimana dan mhm, kemudian nanti kalau melakukan hal yang tidak baik gimana dan seterusnya itu sudah pergumulan. Jadi saya sampai puasa, seingat saya 3 hari 3 malam itu wow, untuk menolak oke, semua perasaan yang muncul itu ya. mhm, Dan hari malam terakhir itu ingat sekali dalam mimpi itu saya dimasuk dalam ruang operasi, ruang mhm, operasi. Dioperasi, dibedah, gitu ya. Dari saya begini, dioperasi begitu. Kemudian sama dokternya diambil jantungnya. mhm, Jantungnya dikatakan nih. Hati saya ya, dikatakan begini. Ketika hati diambil, dikatakan tidak ada seorang pun yang punya hati seperti ini. mhm, Nah, waktu itu kemudian saya bangun, kaget. Ini maksudnya ya, apa gitu ya? Maksudnya apa? Dan mhm, ternyata kemudian tidak lama kemudian Tuhan teguhkan betul-betul dan waktu itu ya saya berkata Tuhan aku nyerah deh kalau yang begini aku nyerah. mhm, Tapi Tuhan tolong juga dong ya, sebelum saya mhm, berkata sesuatu, Tuhan kasih tahu dong ya, kalau memang betul istri saya. mhm, Nggak lama kemudian, ternyata ketika sudah ketemu ya, ketika ya, sudah cerita banyak ya, ternyata dulu juga mengalami hal yang sama. Dia juga mengalami hal yang sama. Artinya dia pernah bermimpi juga di bawah berlayar berlayar bersama saya begitu gitu ya. mhm, Ya, mhm, maksudnya juga nggak ngerti juga ini maksudnya berlayar sama aku tuh ngapain gitu ya. Dan mhm, itu mhm, ketika ketemu cerita, loh aku ngimpi begini, aku begini gitu ya, dan seterusnya. Ya sudahlah kalau gitu yang dari Tuhan kita sembahyang saja. Dan kita mhm, ngomong sama pimpinan. Ini aku, mhm, waktu itu ya saya duluan yang bicara sama mhm, pimpinan. Ya waktu itu masih Pak Bambang, saya bilang, Pak, mhm, saya punya perasaan seperti ngalamin seperti ini. Tolong doakan saya. Kalau seandainya ini bukan dari Tuhan, Tuhan kasih tahu juga. Nah, tolong Pak Bambang kasih mhm, tahu kamu saya, supaya saya tidak melanjutkan yang seperti ini. Ya karena Pak Bambang itu mentor saya, juga mhm, dosen saya sekaligus, yang dimana saya harus mencurahkan segala unek-uneknya gitu Bu Indi. mhm, Jadi saya ceritakan ya, sama dia, saya katakan Pak, tolong kalau ini bukan dari Tuhan, Pak Bambang tolong doakan dan kasih tahu kepada mhm. saya tidak akan lanjutkan yang begini. Gitu.
Nah, itu Hmm. ceritanya Bu Indi. Jadi kenalnya Wow. di pesawat, Itu tapi keren ya, loh Pak. Gunsol ini Hah? ditaruh di sini untuk buat pelajaran juga. Gunsol mungkin sedang bergumul untuk sesuatu pasangan ya. Ternyata confirmnya dua pihak ya Pak Wasikin ya. Iya. Masing-masing meskipun tidak bisa cerita secara utuh di awalnya, tapi ketika Mm-mm. udah bertemu dan cerita banyak, ketika throwback ternyata emang begitu kisahnya. Berlayar Mm. dalam apa samudra kehidupan, cie kan gitu ya. Iya, ini hal yang bagus misalnya. Ya. Oke, nah Heeh. ini dia. Jadi apa? Anda bisa juga nanti dengar juga dari Pak Wasikin. Pak Wasikin tadi kan sudah dengar ya, sudah bercerita tentang bagaimana kemudian mengenali bertemu dengan panggilan Tuhan juga setelah bertemu dengan ibu atau sebelum? Sebelumnya, Sebelum ya. Oke, sudah yakin hari ketika sebelum, iya, karena memutuskan, tadi oke, belajar Alkitab itu saya makin yakin mm, dengan panggilan yakin. itu dan Mm-mm. iya, ya sebelumnya. Oke, yes. Hmm. Seperti tema kita itu kan ingatan baik ya Pak Wasikin ya. Jadi kita Ya, cerita oke. tentang kebaikan Tuhan. Kalau secara definisi kebaikan Tuhan menurut Pak Wasikin seperti apa sih? Apa itu kebaikan Tuhan? Eh, Kebaikan Tuhan mungkin jangan, menurut saya, saya Hmm. memahami kebaikan Tuhan itu dalam konteks yang komprehensif ya. Artinya Mhm. dalam dalam waktu kita menerima berkat, kita seringkali berkata Tuhan itu baik gitu ya. Tapi Mhm. sebenarnya Ya. di sisi-sisi tanda kutip sisi-sisi gelap, ketika kita masuk dalam lembah kekelaman, Hmm. itu juga kebaikan Tuhan sih mestinya. Ya, saya Mhm. menganggapnya itu karena saya mengalami beberapa peristiwa yang menurut saya masuk dalam lembah kekelaman ya, dan saya merasa dari situlah kemudian saya mengenal Allah dengan cara yang utuh. Artinya tidak hanya Allah yang memberi berkat tetapi Allah yang mendidik untuk mengenal Dia, dan ketika kita mengenal Dia itu semakin kita nih dibangun untuk semakin akrab di dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi kebaikan Tuhan menurut saya adalah eh, dilihat dari komprehensif saja, bukan pada waktu kita menikmati berkatnya, enak, Mhm. enjoy dan seterusnya ya, tapi waktu masuk dalam penderitaan. Ya mungkin Ya. kalau boleh saya akan cerita tentang penderitaan Boleh. kali ini. Boleh, Iya Bu dong. Indi? Harus itu Pak. Iya. Karena yang kita mau ceritakan adalah bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala situasi kan. Silakan Pak Wasikin. Ya. Iya, waktu pelayanan di Papua saya mengalami eh, sa- mengalami yang namanya sakit malaria, dan itu membuat saya tuh orang bilang hampir mati ya. Mhm. Karena itu udah mesti setiap bulan seminggu saya harus masuk ke rumah sakit atau paling tidak harus ke dokter ya. Mhm. Itu setiap minggu, setiap bulan itu jatahnya seminggu masuk sana. Berobat gitu, istirahat dan seterusnya. Mhm. Dan suatu saat saya mengalami sakit, pada waktu itu saya berada di daerah Arso 1 ya, di waktu itu masih kabupatennya masih Jayapura, sekarang menjadi lain barangkali kabupatennya ya. Itu saya mengalami sakit yang sangat parah sampai, maaf, tumpah-tumpah begitu ya, Mhm. muntah gitu ya, sampai tidak ada cairan yang bisa keluar karena itu sudah keluar semuanya. Dan waktu itu saya udah hampir, ya, orang-orang bilang ini udah hampir game gitu ya, sampai akhirnya saya ditolong sama orang. Saya bersama teman saya yang nungguin saya juga, pada waktu itu diantar sekitar jam 11 malam, baru diantar dari jam 3 peristiwanya, jam 11 malam baru diantar Mhm. ke rumah sakit. Dan itu perjalanannya juga tidak 1 jam, mungkin 2 jam lebih perjalanan dari tempat itu ke sana karena waktu itu jalannya masih susah sekali. Ya. Dan saya pikir saya juga udah, ya sudahlah, kalau memang Tuhan panggil silakan panggil Tuhan, saya sangat siap dan saya bersyukur kalau saya mengalami penyakit seperti ini. Dan seandainya saya masih diberikan kesempatan, maka ini juga cara yang baik yang Allah berikan pada saya supaya kalau ada orang yang mengalami seperti saya bisa bersaksi, saya bisa bercerita tentang peristiwa ini. Tapi seandainya kalau Tuhan ambil, silakan saja. Jadi penyerahannya, ya sudahlah, mau gimana sih ya. Saya Mhm. percaya mati di dalam Penyerahan dengan Kristus. satu pemahaman ya Pak. Iya, Berserah dalam jadi pemahaman kita ya. yakin bahwa mati di dalam Kristus kan ada suatu keuntungan ya. Mhm. Kata Paulus juga Yes. kan begitu. Kalau kita diberi kesempatan untuk hidup, itu juga artinya kita harus memberi buah. Yes. Ya.
Dengan Mhm. peristiwa itu, barangkali ini menjadi alat untuk saya bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada orang yang mengalami peristiwa yang sama. Saya juga Mhm. pernah keracunan obat ya, karena malaria itu. Sampai Mhm. 3 hari 3 malam nggak bisa tidur juga pernah, yaitu waktu di Papua, karena Wow. keracunan obat. Mhm. Nah, itu yang di Papua. Dan tapi ada peristiwa lain yang di mana di Papua pada waktu itu ini waktunya berapa lama Bu ya? Ceritanya Aman, panjang Pak. kan? 60 boleh. Ya, Harus utuh saya pokoknya waktu itu ceritanya. sampai udah sehat dan kemudian ini pengalaman yang unik menurut saya buat saya dan itu teringat sekali. Waktu itu saya sudah sehat, kemudian ada tetangga itu pinjam uang sama saya. Oke, Mas, Mhm. boleh nggak aku pinjam uangnya? Oh, boleh. Berapa? Segini untuk apa? Untuk ngurus SIM, ngurus ini sekian. Saya bilang. Mhm. Terus dia berkata, nanti hari Senin aku kembalikan ya. Oke, saya pikir hari Senin dikembalikan. Ya, ketika saya kasih, saya kemudian saya ngitung uang saya. Kalau hari Senin berarti kan saya waktu itu hari Kamis. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya masih aman. Ya, masih aman. Ya, hari Senin. Nah, ketika saya berdoa, Tuhan berkata jelas sekali itu sama saya itu. Uangmu Mhm. tidak akan dikembalikan hari Senin, tapi dikembalikan hari Kamis. Mhm. Dan kemudian Tuhan ini maksudnya gimana? Dan Tuhan nggak bicara apa-apa, cuma memberitahu saja uangmu akan dikembalikan hari Kamis. Mhm. Dan saya mengerti ya, saya kondisinya tidak punya uang ya, maka Mhm. saya harus berpuasa. Mungkin Allah sedang mendidik saya untuk berpuasa. Ya, dalam puasa itu yang luar biasa adalah setiap sore saya tidak pengen makan nasi, tidak pengen makan apa-apa, saya pengen cuma makan bakso. Bukannya pengen makan bakso. Mhm. Ya, hari pertama saya katakan Tuhan, saya nanti sore mau buka, tapi saya juga nggak tahu bukannya apa, tapi saya pengen makan bakso. Tapi saya Mhm. nggak punya uang juga. Kita ngomong sama bapak kan begitu ya, nggak Mhm. punya uang juga, terus gimana? Ya. Pas jam 7 malam, tiba-tiba orang dari waktu itu dari Jayapura ke Abe kan jauh gitu. Mhm. Itu ke pintu, cuma ngasih bakso. Masih, Sam, ini ada bakso gitu malam. Mhm. Dan selama makan bakso itu sudah selesai puasa lagi sampai besok sore lagi. Dan itu berlanjut selama 3 hari berturut-turut. Dari situ kemudian saya merasa dikenalkan bahwa Bapa kita yang di sorga itu Bapa yang Ya. bertanggung jawab. Ya, Yes. dia Mhm. mendidik, dia juga akan bertanggung jawab Mhm. untuk mencukupkan setelah orang itu dididik. Dan Mhm. di saya merasa Allah itu luar biasa ya. Itu masa-masa yang di Papua. Lalu di Maluku, wah ini Maluku ini seru buat saya ya. Itu juga Mhm. pengalaman yang menarik yang sampai hari ini saya selalu ingat di Maluku pada waktu anak saya yang pertama lahir, itu namanya Jessica. Mungkin ada fotonya barangkali nanti. Mhm. Ya, itu bulan Maret lahir. Bulan Maret itu juga saya tidak dikirimi dana dari lembaga ya, Mhm. di mana saya diutus. Saya pikir cuma 1 bulan ya. Mhm. Bulan berikutnya sama. Bulan berikutnya sama. Sebelum sampai ke masa 6 bulan itu, di bulan pertama itu, bulan kedua saya mulai doa. Doanya begini, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, ini maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Apakah karena dosa saya sehingga saya tidak mendapatkan berkat, atau karena memang Tuhan sedang izinkan saya? Tapi Tuhan, tolong dong kasih tahu, kalau seandainya ini dosa saya, ya waktu itu saya sedang menggendong anak saya itu siang hari, tolong kasih tahu dosa saya di mana, saya akan bertobat. Tapi kalau bukan karena dosa, Tuhan juga kasih tahu dong supaya saya bisa bersyukur, berterima kasih. Dan Mhm. tiba-tiba diingatkan tentang kata lembah Ahor. Dan Mhm. ternyata lembah Ahor di dalam Hosea pasal 2 ayat 14 ya, di sana dikatakan ada lembah Mhm. Ahor. Dan kemudian saya buka kamus. Pada waktu itu saya punya kamus Alkitab. Saya buka, apa itu hanya lembah Akor? Lembah Akor itu lembah kesulitan ya. Mungkin lembah bayang-bayang maut, Ya. lembah. Ya Mazmur bilang lembah kekelaman. Masuk dalam lembah yang sangat dalam di sana. Eh, dari situ saya tahu bahwa Allah sedang izinkan saya mengalami ini bukan karena dosa. Tapi karena sedang memproses ya. Buat saya memahami waktu itu ya sudah Tuhan terima kasih kalau ini bukan karena dosa tapi karena saya dialami dan saya akan bersyukur untuk semua peristiwa yang terjadi ini. Dan kata lembah Ahor itu tidak cukup pakai kata lembah Ahor, tapi lembah Ahor itu dikatakan lembah Ahor akan diubah menjadi pintu pengharapan.
Saya ingat Roma 5 ayat 5, pengharapan yang tidak mengecewakan. Dari situ kemudian saya berkata, saya yakin bahwa selesai lembah Ahor dilalui, ya, akan ada berkat yang di ujungnya sudah tersedia semuanya. Ya, kayak masuk lorong gelap, kayak misal kayak lorong gelap ya terowongan begitu, tapi ujungnya kan ada terangnya. Mhm. Dan saya memahami itu. Dan itu masa-masa sulit yang luar biasa karena itu prosesnya bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi 6 bulan. Tidak Mhm. dikirim. Nah, selama proses 6 bulan itu juga berdoa lagi Tuhan. Ini gimana Tuhan ya? Saya kalau makan, saya berpuasa, bolehlah saya berpuasa. Istri Mhm. saya mungkin berpuasa kuat lah. Tapi masalahnya kan ini anak baru lahir ya. Mhm. Perlu ada namanya asupan gizi yang cukup. Mhm. Ya, beras nggak punya pada waktu itu, ya uang pun nggak punya. Sempat istri saya berkata begini sama saya, masih ada uang nggak? Waktu itu saya berkata, masih ada. Berapa? 100 rupiah. 100 rupiah kok bilang ada? 100 rupiah juga uang, saya bilang gitu ya. Masalahnya nggak bisa cukup untuk beli beras. Ya udah kita sembayang saja. Dan kita Mhm. berdoa kepada Allah. Pada waktu itu saya punya tanaman singkong, kita makan singkong tiap hari. Lama-lama ya nggak kuat juga makan singkongnya gitu ya. Biasa makan nasi, makan singkong. Mhm. Ya sampai opor pun opor singkong ya nggak bisa masak ayam, nggak punya itu gitu ya. Ya dengan proses seperti itu kemudian Tuhan tolong dengan cara yang luar biasa. Menurut saya ini ada orang-orang yang sebenarnya secara ekonomi tidak mampu, tetapi dia setiap hari Sabtu itu nganter bubur serelak untuk bayi. Dulu ada Mhm. bubur serelak ya, mungkin barangkali Mhm. sampai hari ini masih ada ya. Masih. Itu selalu diantar ya, selalu diantar. Ada yang nganter susu, ada yang nganter itu cukup untuk kebutuhan anak saya. Ya, Mhm. istri saya ya makannya seperti apa adanya saja. Kalau ada orang nganter beras ya itu cukup untuk istri saya yang makan beras. Saya harus belajar Mhm. makan singkong terus menerus ya gitu ya. Dan yang luar biasa itu Tuhan bisa tolong sampai melaluinya perjalanan itu selesai. Tiba-tiba teman dari Jakarta ada seorang dokter yang sudah pernah ketemu dengan saya. Ya. Dia tiba-tiba telepon lewat teman saya juga yang ada di Ternate. Dikatakan aku ngirim ya sesuatu. Dia udah 2 tahun nggak ketemu. Ngirim duit ya, ngirim uang. Mhm. Lalu tiba-tiba ada orang dari Jogja ngasih surat. Ngasih surat dulu kan pakai surat ya, tidak ada pakai Mhm. HP. Iya, Ngasih surat. betul. Dikatakan Sam, nanti tiap bulan aku akan kirim untuk kebutuhan anakmu. Tiap bulan loh ya. Bukan Mhm. bukan sebulan, tiap bulan. Aku akan kirim. Kemudian ada orang lain lagi yang datang, Sam, semua kebutuhan kamu makan, beras, semuanya akan aku siapkan. Tiap bulan kamu nggak perlu beli beras. Dan saya berikan yang terbaik. Mhm. Waktu itu. Jadi tiap bulan akhirnya selesai itu. Wah, Mhm. sudah ada beras ditanggung orang, Mhm. kemudian ada orang yang support untuk kebutuhan, ada orang yang support untuk kebutuhan anak saya yang pertama itu, bahkan support itu bukan hanya 1 2 2 tahun loh ya, sampai anak saya kuliah selesai itu baru berhenti. Orang Wow. yang dari Jogja itu. Ya, selesai Setelah, kuliah baru berhenti. wah, Itu bayangin setelah aja. Ya, luar biasa. iya, iya. Ya, kalau Itu. sampai kuliah itu ya luar biasa ya dari baby loh. Ya. Iya, iya. Mhm. Ya. Ya, itu ya dan Mhm. puji Tuhan sampai itu selesai saya harus pindah ke Manado ya. Pada waktu itu pindah ke Manado pun itu sebelum ada kerusuhan loh ya. Mhm. Waktu itu sa- kami dan doa pagi tiba-tiba Tuhan berkata tinggalkan tempat ini. Mhm. Ini katanya di perjalanan ya. Waktu itu saya berkata Tuhan nggak mungkin dong aku tinggalkan tempat ini. Aku kan diutus untuk ke sini dan saya Mhm. tidak mungkin akan meninggalkannya ya. Ya. Dan 2 minggu kemudian ada surat saya harus pergi ke Tomohon. Mhm. Ya, di Tomohon tiba-tiba pimpinnya di Tomohon berkata, pokoknya bisa nggak bisa kamu harus pindah ke Tomohon. Mhm. Nah, ini kelihatannya konfirmasi nih gitu. Tapi saya minta tolong beri saya waktu 2 minggu untuk berdoa, meyakinkan apakah saya harus ke sini. Dan Tuhan jelas sekali berkata pindah ke Tomohon. Itu Mhm. sebelum kerusuhan ya. Jadi Ya. saya harus pergi ke Tomohon, pindah. Jadi anak saya waktu itu umur 1 tahun pindah ke Tomohon. Mhm. Dan eh, semuanya akhirnya ngelihat bahwa ternyata itu kenapa saya harus pergi karena ada kerusuhan yang luar biasa ya dan Mhm. saya tidak memahami itu akan terjadi kerusuhan yang yang menurut saya sangat-sangat
memprihatinkan ya. Banyak Iya, orang yang sebenarnya kehilangan nyawa gara-gara ada perpecahan yang seperti itu. ini Ya, sulit juga nih Pak, kayak yang Pak Wasikin tadi, Pak Sam tadi bilang bahwa untuk mendengar, untuk melatih kepekaan ya, apakah ini benar Tuhan yang suruh? Karena kan Tuhan juga suruh di tempat itu, ya, hmm, kemudian disuruh pindah. Ini kalau kita tidak terlatih kepekaannya, tidak akan taat gitu ya, ya. karena ada kejadian yang menyertai ternyata di setelah itu kan. Ini bagaimana mungkin bisa diceritakan melatih kepekaan, mengerti dan mendengar apa yang Tuhan sampaikan tuh berlatihnya seperti apa sih Pak? Mhm. Oke, Bu Karena Indi. udah ngelewatin banyak hal, banyak peristiwa begitu. Ya, ya, dulu waktu saya masih belum praktek di lapangan, saya mencoba untuk belajar mendengar suara Tuhan. Selain saya baca dari buku, tapi saya juga, ya karena pengalaman saya audible ya dulu ya, pengalaman Mhm. audible itu. Dan saya Mhm. mempercayai bahwa Allah itu masih berbicara. Lewat audible juga bisa, Ya. lewat roh juga bisa ya, lewat pengetahuan juga bisa. Tapi pada waktu saya belajar untuk peka terhadap suara Tuhan itu, saya mencoba untuk ini, eh, menandai tanda-tandanya. Kalau begini, ini coba deh saya tunggu dulu ya. Kalau ini benar, berarti ini dari Tuhan nih, gitu ya. Mhm. Terus pertama jadi, terus ada kedua lagi, itu jelas lagi yang, oh ini kedua saya tandai lagi, jadi. Terus yang ketiga, jadi. Yang keempat kemudian saya berani berkata ini dari Tuhan nih, gitu ya. Sama dengan pada waktu saya diminta untuk merintis jemaat pada waktu itu ya. Saya juga Mhm. sedang berpuasa. Tiba-tiba Tuhan berkata, kamu harus pergi ke desa ini. Nanti 2 bulan aku akan berikan 7 orang dewasa sama kamu. Dan itu. Dan itu saya yakin nih. Waktu dengar itu saya langsung cari desa itu. Dan 2 bulan peristiwanya itu tepat seperti apa yang Allah nyatakan itu. Mhm. Dan belajarnya memang ya kadang-kadang bisa apa ya bisa bikin deg-degan juga ya. Kalau nggak benar gimana gitu ya. Ya. Tapi saya mencoba untuk belajar mempercayai kalau Allah bisa ngomong begini, pasti Mhm. dia juga punya maksud. Ya. Dan saya sebagai anaknya tentu saja dilatih untuk peka mendengar suara bapaknya. Ya. Dan itu juga kaitannya dengan mimpi juga begitu, Windy. Mhm. Mimpi juga begitu. Saya ya belajar bukan bukan berarti sempurna banget enggak ya. Saya, dalam mimpi juga akan begitu. Ini yang begini ini dari Tuhan, yang begini bukan dan seterusnya. Saya memahami untuk diri saya sendiri ya, tentu ya. Pengalaman setiap orang kan Ya. beda-beda ya. Betul. Jadi saya Memberikan memahami pengalaman yang berbeda ya dalam setiap ya apa yang untuk saya memahami dilakukan. diri sendiri. Kalau begini itu betul nih ya. Dan itu ternyata semua mimpi-mimpi itu dinyatakan dengan cara yang benar dan itu benar gitu. Yes. Ya. Sampai sekarang juga akan belajar begitu ya sampai eh, maaf ya ini saya cerita tentang keluarga juga ya. Tapi Mhm. ini baik buat saya karena itu bagian mendengar ya. Suatu saat sedang tidur siang ini, kayak dibangunkan, bangun. Terus, tapi ada kata lanjutannya, Pak Demu akan dipanggil pulang hari ini. Mhm. Waduh, saya bilang sama istri, Mah, ini Pak dia akan dipanggil oleh Tuhan untuk pulang tuh hari ini. Kamu Mhm. ini jangan kurang ajar nih, ya dengan gitu ya. Kamu Mhm. nyumpain tuh ya, bukan nyumpain tadi kan aku bangun tidur nih, tidur dan Tuhan Mhm. ngomong jelas begini gitu ya. Mhm. Dan akhirnya kami sepakat saya ke sana dan mendoakan yang lain di perjamuan dan seterusnya. Mhm. Tidak lama kemudian saya dikabari Pak D udah dipanggil pulang. Ya. Mhm. Nah itu kan tidak mudah ya, artinya Mhm. ngomong begitu kan ini jangan bisa disalah mengerti orang juga Iya, kan, betul. ya bisa disalah Iya, iya. mengerti orang juga. Tapi ya karena itu pengalaman pribadi saya ya konteksnya konteks pribadi buat saya ya. Tentu saja orang lain Mhm. punya cara yang berbeda, Mhm. mendengar suara Tuhan juga dengan cara yang berbeda, tapi saya juga punya cara yang berbeda ya, sama dengan anak kan dikasih karunia juga beda-beda, anak talenta juga beda-beda ya. Iya, Dan betul. itu yang saya pahami Budi. Jadi selain belajar Mhm. mendengar itu, mempraktekannya dan kita juga mengembangkan ya. Mhm. Kan banyak buku panduan ya sekarang Mhm. bagaimana mengembangkan telinga yang peka, Mhm. bagaimana kita memiliki ini spiritualitas ya, intuisi yang tajam Yes, berkaitan kenal Tuhan ya. betul. Saya kira banyak yang bisa dipelajari, cuma saya pengalamannya begitu Bu Indi ya. Tentu saja Keren ini ini bukan ya. Jadi ya, setiap tapi pengalaman, setiap apa yang Tuhan lakukan itu melatih ya Pak ya. Pak melatih.
Sam, dari banyaknya peristiwa selama menghidupi panggilan Tuhan ya tadi beberapa dimention sama Pak, sama juga di beberapa pulau di mana Tuhan utus itu pastikan banyak hal yang terjadi dan kalau boleh satu pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang tidak terlupakan, banyak yang ternyata yang tidak lupakan ya, yang Mm-mm. mengubah cara Pak Samuel Wasikin memandang kehidupan ini. Baik dalam kehidupan pasti selalu terkait dengan panggilan Tuhan ya Pak. Ya. Mhm. Oke, jadi pertama saya memandang panggilan itu adalah suatu kehormatan ya, Mhm. kehormatan. Jadi kalau itu bagian dari penghormatan dari Allah yang Maha Besar, Pencipta Mhm. langit dan bumi, ya kita harusnya bersyukur ada kepercayaan yang Allah berikan pada kita. Sama dengan orang menyampaikan firman Tuhan juga sampai hari ini saya berkata kalau ada orang minta tolong saya nyampaikan firman Tuhan dimanapun juga ya, entah Mhm. dua orang, tiga orang, saya anggap sama karena itu kepercayaan yang Allah berikan juga kepada saya. Itu Mhm. jadi mempercayai bahwa ini sebuah kepercayaan dan itu harus dipegang teguh kepercayaan itu ya. Kalau kita udah banyak bicara tentang kesetiaan dari perkara kecil akan diberikan tanggung jawab yang besar. Tentu itu menjadi dasar ya, dasar dari sebuah pelayanan yang saya pahami sampai hari ini adalah bahwa pelayanan itu tanggung jawab yang Allah berikan pada kita. Ya, ini suatu kepercayaan yang luar biasa dari Allah pencipta langit dan bumi. Kalau pikir-pikir siapa saya dulu ya? Mhm. Saya dulu orang nggak kenal Tuhan ya. Tiap hari kerjanya kadang-kadang nyangkul. Saya pernah kerja di bangunan. Saya pernah kerja di ngaspal juga gitu ya. Dan banyak yang saya bisa eh, flashback ke belakang ternyata ini perjalanan hidupnya eh, semakin semakin nyata bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan. Ya, Yes. prosesnya bisa macam-macam tadi saya dari anak petani, biasa nyangkul pagi, nyiram tanaman pagi harus ke kebun, ya kemudian sebelum sekolah saya harus ke ladang dulu, pulang sekolah ke ladang dulu, malam harus belajar dan seterusnya. Kemudian selesai dari itu kerja di bangunan, ya, dari itu kemudian di jalan dan seterusnya. Itu bagian dari sebuah proses saya kira pembentukan Allah di mana kita supaya mengerti ada perjalanan-perjalanan yang kita tidak bisa duga, tapi itu sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Ya. Mhm. Dan Ya. itu menarik sih buat saya. Ketika saya Mhm. kenal Tuhan itu saya sangat-sangat bersyukur sekali mengenal Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau bukan begitu, nggak mungkin saya bisa menikmati hidup menurut saya seindah ini, seindah ketika bersama dengan Yesus. Nah itu yang saya alami Bu ini. Jadi luar biasa menurut saya ya. Jadi semua orang harusnya bersyukur ketika dipercaya untuk menjadi orang percaya pada Yesus, diangkat menjadi anaknya, ditebus dosanya. Wah itu sesuatu yang luar biasa. Hidup dalam panggilannya itu kayak satu hak istimewa yang tadi Hmm. disebut sebagai kehormatan ya Pak. Ya, ya. Oke, yes. Em, Pak Wasikin ada doa-doa spesifik yang Tuhan jawab dan membawa perubahan besar dalam hidup Pak Samuel Wasikin. Eh, tentu banyak ya, banyak doa-doa Mhm. yang merubah saya sampai kemudian komitmen sampai hari ini. Mhm. Tapi ada satu doa yang buat saya itu merasa lebih nyaman seperti sekarang ini. Doa saya pada waktu Nyaman itu dalam adalah apa ini Pak? dalam dalam pengiringan akan Tuhan ya, Mhm. mengiring akan Tuhan ya. Mhm. Karena pada waktu itu pergumulan saya satu-satunya adalah bagaimana orang tua saya itu yang tidak percaya menjadi percaya. Mhm. Ya, jadi waktu Mhm. itu kan saya udah pelayanan ya. Tuhan pakai ya, Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat keselamatan, orang Mhm. bisa percaya dan seterusnya. Tapi ayah ibu saya belum kenal Tuhan. Mhm. Sampai saya berkata, Tuhan, ini loh, Tuhan pakai saya nih. Ada orang ini bertobat, jadi jemaat dan seterusnya. Tapi Mhm. gimana orang tua saya? Tuhan tolong dong, orang tua saya selamatkan juga. Mhm. Ketika saya berpikir banyak tentang keselamatan orang tua, dan Tuhan tadi berkali-kali dia berbicara, dikatakan, tugas kamu adalah ikuti panggilanku, tugas kamu adalah mengikuti perintahku dan orang tuamu itu urusanku. Mhm. Itu itu juga pas siang hari juga ya, Wow, pas jelas siang ya hari Pak ya. selesai makan Mhm. ya.
Itu siang hari pas selesai makan siang, jelas sekali berkata, itu bukan urusanmu, itu urusanku. Kamu kerjakan bagianmu dan aku akan mengerjakan bagianku. Mhm. Dan waktu itu sebelum nikah ya. Ya. Dan itu luar biasa. Dan kemudian saya ingat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 di situ ya, satu orang diselamatkan, Yes. maka seisi rumah akan diselamatkan. Saya katakan Tuhan, yes kalau begitu saya tidak akan pikirkan keselamatan orang tuaku karena Engkau sudah memikirkannya dan aku akan fokus kepada panggilanku sesuai dengan apa yang Engkau nyatakan padaku. Dan itu. Mhm. Dan sebelum saya menikah, orang tua saya tiba-tiba sudah percaya kepada Yesus. Saya pulang dan ternyata orang tua saya, ibu saya sudah ke gereja. Saya mulai tanya di situ, saya tanya, lah ceritanya gimana? Ya, Mhm. ya ceritanya gimana kok bisa percaya pada Tuhan Yesus? Dikatakan ya. Terus bapak saya berkata, aku ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan cerita bla 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 gitu ya. Ngomong kayak gini nih pasti selalu Ya, bikin kayak ya, merinding gitu ya. Apa ya, ya, orang yang berjumpa dengan Tuhan dan kita dengar ceritanya tuh selalu jadi hal yang membuat kita excited sih ya Pak. Saya ya, secara pribadi juga begitu kalau wih keren gitu ya. ya. Emang Itu begitu yang seperti dialami itu. orang tua saya. Dan Ya. akhirnya saya percaya dan itu kemudian adik-adik saya ngikutin semua juga ya. Cuma adik saya ada satu yang belum percaya Tuhan Yesus ya. Karena memang dia sudah menikah duluan dengan Ya. Mm-mm. salah seorang ya anak ya kalau saya nyebutnya anak seorang haji ya dia di Mhm. Tangerang. Mhm. Ya itu. Tapi dalam dalam kesaksian dan seterusnya ya kita bisa sampaikan sampaikan saja ya. Percaya Mhm. tidak itu urusan dengan dia, tapi saya sudah berkali-kali nyampaikan bahkan di Itu lingkup partnya keluarga. Tuhan sih ya Pak ya. Iya, jadi Benar. tugas kita adalah menyampaikan saja. Ah, ini Nah, kira itu doa menurut saya doa spesifiknya yang banyak ya. Mm-mm. banyak. Ya, tapi Banyak. ini yang menurut saya paling paling ya tadi dalam tadi kutip membuat nyaman ketika saya Ya. hidup dalam pelayanan karena orang tua sudah diselamatkan. Ya, Iya, iya. Doa ya yang gitu. sesuai apa yang memang Tuhan mau gitu ya, Pak ya. Ya, 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 sesuai dengan itu. Oke. Jadi perubahan besarnya adalah membuat nyaman dalam panggilan Tuhan, Gun Sol ya. ya. Bukan nyaman yang Mm-mm. ada di kepala kita atau yang kita Bukan, artikan bukan. berbeda itu nyaman dalam panggilan Tuhan Mm-mm. adalah bahwa Tuhan tuh memang kasih satu tempat yang comfort buat kita ada di dekatnya gitu ya. Mm-mm. Betul. Iya, Yes. jadi Um, itu dia. Masih ada, Pak? ya mungkin itu ya. Jadi yang Mm-mm. paling nyaman itu begitu karena ketika kita Mm-mm. pergi kemana kemana kemana, tak yakin orang tua aku udah selamat kok ngapain gitu ya, memikirkan. Mm-mm. Dan Yes. itu yang akhirnya membuat saya lebih rileks, tadi lebih nyaman, lebih enak, eh, lebih dari apa yang saya pikirkan lah gitu ya. Jadi eh, Yes. susah ngomongnya itu apa ya kondisi Iya, kalimat betul. yang Karena kita susah. udah yakin bahwa beliau itu ada di tangan Tuhan, di tangan yang tepat gitu kan ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Ada kayak Mm-mm. jaminan gitu kan. Ya, Mm-mm, ya, ya. mm-mm. Ini Iya, Gensol yang kita pahami sebagai tempat yang nyaman. Jadi kita nggak harus lagi, aduh gimana ya, tidak harus mengkhawatirkan. Karena ternyata iya, emang orang tua yang sudah diminta untuk yang sudah didoakan itu memang sudah ada di tangan yang tepat gitu ya. Sudah diselamatkan dan menerima sang penyelamat gitu kan. Seperti itu. iya. Oke, Pak, eh, apa dan mungkin siapa yang paling menginspirasi Pak Samuel Wasikin untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan? eh Satu orang itu namanya Pak Bambang Budianto. Mhm. Dan ini banyak menginspirasi saya, ya. Mhm. Sampai pada waktu itu kan waktu itu beliau S2 ya, karena kan Mhm. dari dokter ya. Sampai Mhm. waktu itu saya berkata begini, ini luar biasa orang ini. Dan kalaupun saya seandainya tidak sampai lulus S1 gitu, tapi paling tidak pikiran saya mendekati lah pikirannya dia, pikirannya beliau ini Pak Bambang itu. Jadi Mhm. itu sangat menginspirasi, kemudian spirit saya juga makin hari makin ditolong untuk bertumbuh, berkembang tuh ya oleh beliau ini, ya. Mhm. Pak Bambang yang tiap ada masalah kita bisa curhat, ada apa kita bisa curhat, ya kadang-kadang eh, dia yang beliau ini yang berinisiatif gitu ya. Dan itu waduh membuat saya sangat sangat excited sekali dan membuat saya banyak mengalami pertumbuhan. Beliau juga pada waktu itu kan waktu bersama-sama dengan kami kan sekarang ada di Jakarta dan seterusnya kan ada muter-muter jarang, jarang ketemu ya.
Tapi waktu Mhm. itu waktu bersama-sama itu beliau tuh orang yang suka doa ya, suka dengar suara Tuhan dan seterusnya. Dan itu juga menginspirasi bagaimana dia bisa dengar suara Tuhan ya, dan bagaimana saya bisa mendengarnya gitu. Dari situ kan terpacu bagaimana belajar mendengar ya. Bahkan pada waktu itu Bu Indi, waktu mau dulu ya dulu waktu Mhm. masih mahasiswa, salah satu kepercayaan yang tidak pernah saya lupakan adalah kasus satu ini. Ya. Mhm. Waktu Pak Bambang harusnya itu ngisi di salah satu acara di Semarang, itu Mhm. yang hadir 800 orang. Mhm. Ya, tiba-tiba dia panggil saya waktu itu baru semester 3. Dia panggil saya, Sam, kamu besok ganti saya, khotbah. Waduh, saya mikir khotbah, saya mikir ya. Terus, Mhm. Pak Bambang kan banyak staf lain tuh, Pak. Adio, udah ada yang sekolah lulusan Alkitab sudah selesai, ya. Mhm. Ada yang dari banyak stafnya kan banyak yang sarjana-sarjana. Tapi kenapa saya baru semester 3? Bagaimana bisa khotbah? Saya bilang gitu. Mhm. Dan kemudian saya diantar sama staf juga, Mhm. diantar sama staf ya. Diantar saya khotbah ya. Saya ingat sekali khotbah saya pada waktu itu pada 1 Petrus 2 ayat 9. Itu Mhm. pertama kali saya khotbah di depan banyak orang tuh, masih mahasiswa itu. Dan pikiran saya pada waktu itu kan berkata begini, kalau nanti saya nggak bisa khotbah di depan orang kan akan ngomong ini Pak Bambang ini ngutus orang sembarangan saja, nggak levelnya. Oh, dia Mhm. pimpinan yayasan, dia pimpinan sekolah, ngutus anak yang baru semester 3. Itu kan Mhm. dalam tanda kutip nggak logis. Dan sampai sekarang belum pernah ada orang kesaksian ngutus Mhm. mahasiswanya ganti direkturnya. Mhm. Ya. Ya, Karena itu ada pertaruhan nama baik. Ada ya. pertaruhan nama baik. Mhm. Dan saya katakan pada waktu itu, Pak Bambang apa tidak malu kalau suatu saat saya bisa eh, hanya tidak seperti ekspektasi Pak Bambang untuk menyampaikan. Mhm. Enggak. Dari situ saya belajar tentang leadership itu kaitannya dengan kepercayaan menolong orang untuk bertumbuh, Iya. bahkan rela mempertaruhkan reputasinya untuk anak buahnya bertumbuh. Dan Mhm. itu saya memahami sendiri dan sampai hari ini saya pegang itu. Ya, saya pegang itu. Jadi seorang pemimpin rela reputasinya hilang demi kemajuan anak buahnya. Mhm. Nah, kadang-kadang kita kan sebagai leader jaga reputasi dan demikian rupa supaya tidak hilang. Nah, tapi Mhm. ada orang yang rela kehilangan reputasinya demi anak buahnya supaya maju. Dan itu saya salut dengan Pak Bambang Budianto. Ya. Mhm. Sampai sekarang saya sangat-sangat hormat, sangat respect kepada beliau karena memberikan kontribusi banyak dalam hidup saya untuk bertumbuh, mengenal Allah, Mhm. belajar leadershipnya juga bagus gitu, dan saya banyak meniru dia. Yes. Ya, Ruang menduplikasi. tumbuhnya juga uh, dikasih ruang untuk bertumbuh juga ya, Pak ya. Betul, betul. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi kita harus punya satu, meskipun tidak harus jadi seperti apa, tapi ini yang menginspirasi, yang berikan Pak Samuel Wasikin untuk tetap setia menjalani ya Pak. Nah, ini Pak, gimana Pak Wasikin menjaga semangat dan tetap fokus dalam pelayanan dan mungkin pekerjaan ya di tengah Hmm. kesibukan, dan saya percaya tidak sedikit tantangan yang pasti akan tiba-tiba muncul karena itu ada tamu yang tidak diundang ya. Ya, betul. Tantangan dan masalah itu tidak ada dalam rencana kita, itu tidak pernah ada. Rancangan itu nanti kita akan ketemu tantangan ini nggak pernah ada. Tetapi itu yang muncul. Bagaimana Pak Wasikin tetap bisa menjaga fokus dan menjaga Ya, semangat. Karena kita butuh baik, semangat ya Pak untuk menyelesaikan dan terus betul. melangkah dalam panggilan Tuhan kan. Ya, pertama tadi kita harus memahami bahwa panggilan itu adalah suatu kehormatan. Ya, Ah. Eh, tantangan-tantangan yang muncul. Yang kedua, saya seringkali berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih dewasa, Mhm. lebih saya anggap itu senior, dan banyak hal yang saya anggap dia lebih tahu dari saya. Ya, Mhm. itu akan menolong ya berkali-kali. eh, saya itu mencoba untuk bisa keluar dari relnya. Rel, Mhm. ngerti ya, rel ya. Mhm. Dalam kondisi-kondisi tertekan begitu. Tetapi kemudian saya ambil waktu, biasanya saya ambil waktu untuk doa puasa ya. Mhm. Ambil waktu untuk doa puasa kalau ada model persimpangan.
Yang kedua, saya harus konsultasi dengan beberapa orang. Ya, kadang hidup ini kan nggak mudah ya. Artinya ada tantangan-tantangan yang bisa kita atasi sendiri, yang kita tetap excited begitu ya. Tadi Mm, pertama menghargai sebuah panggilan, tapi yang kedua juga kita kadang-kadang minta tolong orang lain untuk mm, meluruskan panggilan kita. Yang sangat penting ya. Ya, beberapa kali saya ditawari untuk pindah juga ya di Jakarta salah satu gereja ya. Dulu mm, waktu saya di Maluku ditawari untuk ke Jakarta, di Manado ditawari juga, tapi saya katakan enggak. Saya yakin panggilan saya di desa bukan di kota gitu ya. yeah. Dan saya konsultasi dari banyak orang ya, kamu harus tetap Mm, berpegang kepada panggilan. yes. Karena sesuatu yang buat berkenan pada Tuhan itu bukan karena kamu di sana, tapi kamu Mm, hidup selaras dengan hatinya. yes. Dan itu Mhm, yang saya coba untuk memahami. Dan kalau ada apa-apa ya sembahyang, ya mhm. doanya ya Ya. sembahyang. Ambil waktu puasa ya puasa. Kalau memang tidak perlu puasa, ya tidak perlu puasa. Dan saya memahami juga bahwa hidup itu anugerah. Kadang-kadang puasa itu menjadi legalitas juga menurut saya agak keliru juga ya. Mhm, Tapi karena itu bisa merasa bahwa diriku karena sering berpuasa jadi lebih hebat. Bukan mhm. itu sebenarnya. Ya, betul. Tapi kita semua memahami bahwa karena saya pernah ngalami Bu Indi. Saya mencoba untuk berpuasa waktu itu 40 hari ya. Tapi baru 7 hari itu tiba-tiba malaria saya kambuh. Mhm, Malaria saya kambuh. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan malaria saya kambuh ini gimana? Ya, saya lanjut atau bagaimana? Dan cerita singkatnya adalah ya saya harus putus di situ. Saya harus ke dokter, berobat dan mhm, seterusnya. Saya ngerti ketika setelah itu ada peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Kemudian saya berkata, ini pasti anugerah bukan karena saya puas, mhm. bukan kehebatan itu, Ya, tapi karena anugerah. Jadi ya. anugerah itu yang membalut kita dari segala-galanya. Jadi tidak ada hal yang perlu dibanggakan dalam diri Mhm, kita. ya. Ya anugerah itu ya itulah begitu anugerah. Yes. Itu jadi jaganya begitu Bu Indi lewat Mhm. ya doa, Doa. mempertanyakan kalau perlu ditanyakan sama Tuhan, tanya sama Tuhan juga gitu ya. Mhm, Dan ya, saya kira hanya itu mhm. tekun, baca Alkitab tiap hari, komitmen. Ya, Nah, komitmennya kadang-kadang tidak mudah Bu Indi. ya, betul. Komitmen tidak Nah ini mudah. Ya. semangat itu yang menempatkan kita di rel tadi ya Pak, di Ya. komitmen. Tadi saya nangkap satu hal yang cukup apa namanya menguatkan juga. Saya percaya ini juga jadi pelajaran soalnya. Kadang kita perlu kayak meluruskan kembali, mengkalibrasi ya, sehingga ketajamannya, dentingnya itu tuh tetap kita ada di tempat yang sama gitu kan, tidak berpindah. Mm-mm. Kadang bisa jadi kita miring-miring kayak ruas-ruas kecil, ternyata miringnya jauh sudah tidak Iya, pakem iya. tracknya. Jadi kita perlu kadang untuk mempertajam kembali, meluruskan kembali ada di bahwa kita ada di track yang sama, di sedang melangkah dalam tujuan Tuhan itu kan ya Pak. Kadang kita tetap melangkah Mm-mm. sih, tapi Ya, nggak ngerti di mana gitu kan di iya, dalam betul. ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, yes. Pak Wasikin, mungkin boleh diberikan pesan semangat buat pendengar, buat Kinsamli semua yang mungkin saat ini masih merasa jauh dari kebaikan Tuhan atau dari Tuhan, bahkan sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan karena mereka sedang mendefinisikan kebaikan Tuhan di kepala mereka. Tuhan baik adalah seperti ini. Silakan, Pak Wasikin mungkin Ya. bisa berikan pesan semangat. Ya, untuk para pendengar di Good News Family, barangkali ada yang mengalami kelemahan, eh, Mhm. mungkin ada goncangan iman, barangkali begitu ya. Mhm. Kemudian sedang sulit memahami Allah itu baik, ya. Kadang-kadang kan juga sulit begitu ya, Allah itu baik dan seterusnya. Eh, tapi satu hal yang saya yakini bahwa Allah itu selalu baik untuk orang-orang yang berharap kepada Dia. Dia Yes. tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Dia selalu Mhm. merancangkan hal yang baik untuk semua kita. Dan dia ingin anak-anaknya terus ada di dalam tracknya Tuhan, ada dalam jalannya Tuhan, supaya bisa menikmati kemurahan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan Mhm. saya meyakini, dan saya juga akan berdoa buat para pendengar semuanya, barangkali ya, Mhm. yang Yes. memerlukannya, Ya. supaya makin hari para pendengar dikuatkan imannya.
Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Bangun hubungan dengan Allah. Mungkin pertama kali barangkali sulit. Karena Mhm. sudah sekian lama nggak pernah berdoa. Baca Alkitab barangkali juga sulit karena sudah sekian lama tidak baca Alkitab. Tapi mulailah dari perkara kecil. Ya. Mulailah mungkin dari 5 menit, 10 menit. Sebisanya kita mulai dari situ. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan menolong kita makin hari makin mengenal Allah. Jadi kita selalu terhubung dengan Tuhan. Ya. Mhm. Dan saya berharap semuanya makin kuat ya sekali lagi. Sekali Yesus tetap Yesus dan bangun hubungan dengan Dia dan Mhm. selalu terhubung dengan Dia. Dan Yesus memberkati. Yes, baik. Jadi Pak Wasikin mau berdoa buat pendengar? Boleh, silahkan. boleh ya, Heeh. mari kita Buat berdoa. Good News FM juga ya, Pak? Ya, Good News FM ya. Ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kalau kami bisa share berkaitan dengan panggilan Tuhan, kami tahu bahwa Allah memanggil kami pribadi lepas pribadi dengan cara yang unik. Mungkin hampir tidak ada yang sama tentang panggilan-Mu terhadap kami untuk melayani Tuhan, untuk bisa menjadi anak Tuhan. Tapi kami tahu bahwa semua apa yang terjadi atas kami sampai hari ini kami bisa mempercayai Tuhan itu semua oleh karena anugerah Tuhan, panggilan Tuhan yang luar biasa. Ajari kami untuk tidak menyia-nyiakan, tapi kami boleh menghargai semua kebaikan Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang lemah tubuh barangkali. Kami doakan di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kelemahan tubuh disembuhkan oleh Tuhan. Oleh kuasa darahnya, dia sudah membebaskan saudara dari segala kelemahan yang ada di dalam nama Yesus. Bagi yang mengalami kelemahan iman, kami doakan. Sama seperti murid-muridmu ketika berdoa meminta kepadamu Tuhan Yesus, tambahkan iman kepada kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kepada mereka yang sedang lemah imannya. Supaya kuat bangkit kembali menjadi orang yang excited dalam pengiringan akan Tuhan. Bagi mereka yang mungkin terpuruk secara ekonomi, Tuhan Yesus, kami tahu Engkau sanggup memulihkan segala sesuatunya. Kami berdoa, dipulihkanlah semuanya untuk menjadi orang-orang yang berhasil dalam Tuhan, dan kemudian mereka memahami bahwa semua peristiwa yang terjadi itu karena pendidikan yang sedang Allah siapkan untuk bisa next level ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami mempercayakan seluruh para pendengar dari Good News FM ini Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami doakan juga secara khusus untuk Good News FM ini. Biarlah kasih setia Tuhan terus menyertainya, dibuatlah berhasil apa yang dikerjakannya dan Yes. jadi berkat lebih ya Tuhan Yesus. Amin. Tidak menjadi biasa-biasa, tapi menjadi berkat Yes. lebih. Dan semua siaran-siaran yang ditayangkannya ya Tuhan Yesus, itu membawa dampak kekekalan. Banyak orang menikmati hadirat Tuhan, banyak menikmati orang berkat-berkat Tuhan dari radio ini ya Tuhan. Ya. Namamu saja dipermuliakan, berkati semua pengurus yang ada, berkati Yes. semua penyiar yang ada. Amin. Namamu saja ya Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami bersyukur, kami berdoa, akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kami percayai. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Wasikin. Gun Sauli, saya percaya apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat bahkan berbatas waktu ini belum jadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membuat Anda bertumbuh ya. Ini ada yang kirim pesan. Thanks Kak Indi, sangat memberkati. Saya suka dengerin ini sama yang Selasa sore. Oke, terima kasih. Itu. Ya, Dan finally, Gun Saulia, saya Indi dan juga ya saya Samuel Wasikin undur untuk diri Gun dari FM. link ini ya. Ya, untuk Good News FM bisa listen for you at 94.9 Good News FM, Good News for the family. God bless.